Yang kasih. Ya, shalom semuanya. Haleluya. Ya, berikan senyum sama samping kiri kanan. Tidak usah buka maskernya. Bilang, di balik masker yang dahsyat ini ada senyuman untuk kamu yang terbaik. Bilang, haleluya. Saya tidak akan pernah lupa Bapak Ibu yang kasih. Ada satu saudara buku yang saya baca. Saya senang mengatakan ini di awal khotbah saya. Dikatakan saudara, senyuman itu adalah lengkungan kecil tapi banyak meluruskan masalah. Saudara punya banyak masalah saudara hari ini. Lihat saudara, semua yang di dunia adalah bad news, betul nggak? Tapi ada good newsnya saudara. Haleluya. Alkitab berkata Allah yang bersama dengan kita adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah omnipresence. Dia adalah Allah yang maha hadir. Bukan saudara hadir saja tapi berkarya. Dia adalah omnipoten yang memberikan kuasa kepada kita. Kuasa bukan kuasa dunia, tapi ada dunamos. Saudara, dia adalah omniscience. Apa omniscience saudara? Dia bukan yang hadir saja, bukan yang punya kuasa, tapi dia mengetahui apa masalahmu sekarang. Anda sedang sakit, dia adalah Yehovah Rafa. Dia penyembuh. Anda sedang kekurangan, dia adalah Yehovah Jireh. Saudara, engkau butuh saudara yang namanya, engkau sedang kehilangan damai sejahtera, dia adalah Yehovah Shalom. Saudaraku yang kasih, engkau perlu kekuatan saudara bala tentara, dia adalah El Gibor. Dia saudaraku yang kasih adalah Yehovah Sidkenu bagi setiap kita yang membutuhkan keselamatan. Jadi tidak ada gunanya saudaraku yang kasih takut kita hari-hari ini. Kenapa? Karena harus tahu Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel. Masalahnya begini saudara. Makanya saya berikan judul saudara hari ini saudara, integritas adalah hasil. Saudara setuju nggak? Siapa yang setuju saudara? Integritas itu hasil saudara, betul nggak? Hasil dari apa Pak? Itu yang mau kita pelajari. Ada 3 poin, 3C, ya, 3C namanya saudara. 3C yang mau kita pelajari hari ini, saudara. Karena apa? Karena saudara, integritas itu berbicara tentang walk your talk. Haleluya, ya. Haleluya. Apa yang saya khotbahkan saya hidupi, apa yang saya hidupi saya khotbahkan. Makanya hidupnya menjadi ringan. Ternyata tanpa integritas hidup menjadi berat, betul nggak? Saudara bisa ngikutin saya? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita saudaraku yang kasih nggak punya integritas, saya ketemu sama Bapak, saya harus pakai topeng yang satu, betul nggak? Ketemu sama Bapak, saya pakai topeng yang satu. Ketemu sama Bapak lagi, saya pakai topeng yang satu. Ketemu sama Ibu, saya akan pakai topeng yang satu, betul nggak Bu? Capek nggak? Tapi dengan integritas, ketemu dengan semua orang, saya tidak pakai topeng, saya saudaraku yang kasih pakai apa adanya. Karena ciptaan ini adalah Selem Demot. Apa Selem Demot? Serupa dengan gambar Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Boleh lebih lagi, boleh lebih lagi. Boleh lebih lagi saudara. Amin saudara. Jadi tidak ada saudara yang perlu kita simpan. Jadi salah sekali. Makanya saya catat di sini. Orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan. Roma 8 ayat 37 dikatakan kita lebih daripada pemenang. Orang yang dipanggil, dipilih, diselamatkan Tuhan. Halo. Maka dia harus menjadi orang yang memiliki integritas. Nangkap saudara? Haleluya. Siapa yang ingat saudara cerita Elisa? Haleluya. Siapa yang memuridkan Elisa saudara? Elia, betul nggak? Tapi waktu Elisa saudaraku yang kasih mempunyai bujang saudara. Dipakai kata bujang saudaraku yang kasih. Padahal waktu Elia, sebentar kita akan belajar. Elia waktu berjumpa dengan Elisa, dia dikatakan tidak bujang, betul nggak? Tapi dikatakan pelayan, betul nggak? Lihat, rendah sekali kalau orang nggak punya integritas. Gehazi, saudara pelajari Alkitab nanti. Gehazi, dia nggak mempunyai integritas, makanya levelnya adalah bujang, betul nggak? Halo, bujang itu dibawa daripada budak, saudara, pesuruh. Haleluya. Saudara milih yang mana saudara? Kita ini semua adalah hamba, pelayan, doulos. Haleluya. Amin saudara. Tapi saudara Gehazi, waktu Naaman disembuhkan saudara. Elia saudara, Tuhan menyembuhkan Naaman saudara. Lewat saudara tangan pengasihan. Ya, perpanjangan tangannya Elisa dipakai saudara. Bahkan waktu Naaman sembuh, Gehazi saudara mengejar orang yang disembuhkan. Makanya saya katakan jangan coba-coba pakai pelayanan. Jangan coba-coba mendoakan orang. Anda mempunyai motivasi yang lain, betul nggak? Anda saudaraku yang kasih akan kualat. Gehazi saudara mendapatkan penyakit daripada Naaman pada saat itu, betul nggak? Dia kena penyakitnya.
penyakit Naaman yang sudah sembuh pindah kepada Gehazi. Karena apa? Gehazi tidak punya integritas. Kita harus belajar daripada salah seorang Elisa ini hari ini. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, integritas adalah hasil. Sama-sama katakan 2, 3 ya, integritas. Sama-sama 2, 3 ya, integritas adalah hasil. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja 19 ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari bangkit berdiri saudara. Haleluya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan aha. Haleluya. Bilang sama samping kiri kanan. Tuhan tahu belum ketemu ayat itu bilang. Haleluya. Iya kan? Haleluya. Iya kan? Oke, saudaraku yang kasih. Ya. Ayo sama-sama kita baca. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang sudah ketemukan katakan haleluya. Oke, baik, sama-sama kita baca dengan keras. Saya percaya kita bersemangat, yang antusias katakan amin. 2, 3 ya. Setelah ia bertemu dengan siapa? Elisa bin Safat yang sedang apa? Membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri apa? Mengemudikan yang ke-12. Terus ketika Elia lalu dari dekatnya, ia apa? Melemparkan jubahnya kepada siapa? Kepada Elisa. Terus 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya apa? Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya apa? Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah aku perbuat. Perhatikan baik. Dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah, sama-sama 2, 3 ya. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu terus apa? Menyembelinya dan memasaknya dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Terus apa? Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu apa? Bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi pelayannya. Silakan duduk. Yang diberkati Tuhan adalah orang yang membaca dan merenungkan firman siang dan malam serta melakukannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik. Elisa, saudara, waktu Elia bertemu saudara dengan Elisa, kira-kira saudara ini dalam rancangannya Tuhan enggak? Saudara jadi orang Kristen harus orang Kristen yang berkualitas, betul enggak? Makanya lihat saudara, waktu amanat agung dikatakan saudara, pergi jadikan semua bangsa muridku, betul nggak? Muridnya Yesus. Semua bangsa itu adalah etna, muridku adalah orang yang berkualitas, betul nggak? Jadi saudara, bangsa itu adalah kuantiti, tapi murid itu adalah kualitas. Saudara mau pilih yang mana saudara? Bangsa yang kebanyakan atau murid yang berkualitas? Kalau saudara mau menjadi orang berkualitas, dimulai dengan integritas. Elia waktu bertemu dengan Elisa, saudara percaya nggak? Di dunia ini tidak ada kata kebetulan, betul nggak? Semua dalam lingkup rancangannya Tuhan. Yang menarik hati saya, saudara perhatikan baik, ayat 20-nya dikatakan begini, saudara. Lalu dikatakan saudara, ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu ya dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Haleluya. Saya butuh 2 tisu, Pak. Haleluya. Bapak boleh lewat nggak, Pak, dari depan saya, hambanya? Halo, boleh lewat, Pak? Haleluya. Boleh lewat lintas saja, Pak. Elisa, saudaraku yang kasih, Elia. Dengarlah saudara, waktu saya lemparkan saudara, ya, waktu saya lemparkan jubah saya, haleluya, saya lemparkan, dia mengambil saudaraku yang kasih, betul nggak? Itu namanya respon saudara. Saudara lihat baik, tidak mungkin ada barang saya kepada orang lain kalau tidak kami terkoneksi, betul nggak? Ternyata begini, yang pertama C-nya, tadi saya katakan, orang yang punya, saudara, lihat baik, orang, ya, saya katakan tadi apa? Orang yang terpanggil dan terpilih itu harus punya integritas. Integritas adalah hasil, betul nggak? Hasil apa? C-nya yang pertama, saudara. C-nya yang pertama, saudara, orang yang punya integritas adalah hasil daripada terkoneksi kepada orang yang punya integritas juga, betul nggak? Halo, nangkap sampai sini, Pak?
Kami masih jaga jarak Pak ya. Saya mau turun gak apa-apa, kita jauh kok. Sampai sini nangkap gak? Dia waktu saya lempar saudara, bisa gak Elisa gak ngambil saudara? Keputusan ternyata Anda mau punya integritas atau tidak, itu keputusan Anda. Jadi yang pertama saya katakan integritas adalah hasil. Hasil dari apa? Saudara, hasil daripada Anda terkoneksi kepada orang yang punya integritas juga. Alkitab berkata apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, betul nggak? Harusnya anak-anak Tuhan yang sudah mendapat terkoneksi dengan orang yang punya integritas. Bapak pergi ke sana. Bapak pergi ke sana, bawa jubah itu Pak. Sekalipun Bapak ini tidak punya integritas, dia bergabung dengan Bapak ini, dia tetap punya integritas. Maaf, Bapak ini bandit. Bapak ini bandit. Dia sudah terkoneksi kepada orang yang punya integritas. Sekalipun dia duduk bersama-sama, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seharusnya integritasnya tetap. Integritas itu apa Pak? Apa yang saya katakan, saya lakukan. Apa yang dipikiran, ada di perasaan. Makanya saudara Filipi 2:5 berkata apa? Hendaklah kamu bersama memakai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang saya katakan, itu juga yang ada dalam hati saya, betul nggak? Anda waktu dikul, saudara, sifat Anda, kelakuan Anda, karakter Anda, sama waktu ketemu dengan bandit, betul nggak? Bukan dikul saudaraku yang kasih, haleluya. Holy are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Ketemu sama bandit saudaraku yang kasih, minum lagi, mabok lagi, main perempuan lagi, berdosa lagi, bisnis menipu lagi. Saudara, saya mau berkata, integritas adalah walk your talk. Apa yang lakukan komunitas? Kapan integritas saudaraku yang kekasih bisa kita lakukan? Waktu tidak ada orang yang melihat saudara. Tapi jangan lupa, ada sepasang mata, yaitu mata Tuhan kita yang selalu melihat. Halo? Saudara sering nonton film India, saudara? Film India itu bisa nyanyi, saudara. Itu karena sudah terkoneksi, betul nggak? Saudara kan ngelihat perempuannya lari dikejar-kejar laki-lakinya. Nah enggak? Saudara, itu sudah terkoneksi, betul nggak? Kalau laki-lakinya menjamah perempuannya, saudara belum terkoneksi, bisa datang sarukan memukuli dia, betul nggak? Saudara lihat, Elisa, waktu saudara dilempar Elia jubahnya, dia respon saudara. Waktu dia respon saudara, maka mereka terkoneksi, betul nggak? Apa yang membuktikan bahwa kita terkoneksi? Pak, Bu, tidak mungkin ada barang saya kepada Bapak ini kalau kami tidak ada hubungan, betul nggak? Betul nggak? Kalau ada barang saya sama Bapak ini kami nggak terhubung, nggak terkoneksi, berarti dia maling. Diberkati nggak khotbah saya hari ini? Ini khotbah pengajaran. Saya pikir Bu, ada 130 poin yang mau saya sampaikan hari ini kepada saudara tentang integritas. Yang pertama, pasti terkoneksi dengan orang juga yang punya integritas. Waktu terkoneksi saudara, dimensinya lebih banyak terkoneksi kepada orang saudaraku yang kasih yang berintegritas daripada tidak punya integritas. Makanya waktu di charger tempat orang yang berintegritas, waktu dia pergi saudaraku yang kasih ke dunia yang tidak berintegritas, maka yang muncul adalah integritas. Saya bandit Pak. Saya mantan bandar narkoba, saudara sudah tahu semua kan? Kalau saya pulang ke Pematang Siantar, orang bertanya kepada saya sekarang, kok bisa bertobat sih? Kami bingung loh. Kenapa Anda bisa jadi pendeta? Saya bilang gini, jangankan kamu bingung, saya aja bingung. Orang sekolah aja pindah-pindah dulu Bu. Sekolah pindah-pindah, 3 bulan di sini, 3 bulan di sana. Makanya sampai sekarang saya bingung reuni di mana. Betul. Semua dosa pernah saya lakukan dulu. Orang waktu saya pulang ke Pematang Siantar, orang bertanya, Pak, Bu, Pak, kenapa mereka bertanya sama saya? Karena mereka tidak mengerti. Kalau saya mengerti sama Bapak, saya tidak perlu bertanya tentang Bapak. Kalau Bapak merokok, ya. Kalau anak muda, kalau Bapak masih merokok, kalau Bapak narkoba, saya tidak perlu tanya sama Bapak. Tapi ketika Bapak ada tidak merokok di tengah-tengah orang yang merokok,
baru saya bertanya sama Bapak. Karena saya nggak ngerti, betul nggak? Kenapa Pak bisa nggak merokok? Baru kita ceritakan, ada Yesus. Ketika Anda ada di tempat orang yang tidak berintegritas, Anda berintegritas, baru ditanya orang. Tapi kalau Anda ada di tengah-tengah orang yang tidak berintegritas, saudara juga tidak berintegritas, saudaraku yang kasih. Orang nggak perlu tanya siapa saudara, betul nggak? Orang nggak perlu tanya. Loh, makanya saya katakan, bedakan semua bangsa sama murid. Makanya kita perlu yang namanya discipleship, dimuridkan. Yang kedua, kalau terkoneksi saudaraku yang kasih, maka saya pastikan saudaraku yang kasih, ada ya. C yang keduanya adalah komitmen. Orang yang punya integritas itu adalah hasil daripada apa? Ada komitmennya. Mari kita lihat. Haleluya. Ya, ayat 20. Ayat 20-nya dikatakan begini. Lalu Elisa dikatakan apa? Sama-sama dengan keras. Meninggalkan apa? Lembu itu dan berlari siapa? Mengikuti. Haleluya. Terus dikatakan apa? Katanya biarkanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu. Menyembelinya dan memasak dagingnya. Dan dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Haleluya. Harus berkomitmen. Punya integritas. Mongolian soldier, Mongolian army, saudara, ya, tentara-tentara Mongolia. Kalau mereka pergi berperang, Pak, naik perahu, naik kapal, naik sampan, sampai mereka di tempat saudara perang itu, mereka akan bakar semua perahu itu. Kenapa Bapak Ibu yang kasih? Supaya mereka jangan bisa pulang. Mereka harus memenangkan peperangan itu, Pak. Mereka harus memenangkan peperangan itu. Sama. Elisa waktu diajak, waktu terkoneksi kepada orang yang punya integritas ini, saudara, lihat baik. Halo, maka dia, saudaraku yang kasih, membakar semua yang namanya saudara lembunya sampai saudara bajak-bajaknya. Supaya apa? Dia tidak kembali kepada kehidupan lamanya. Siapa yang pernah saudara dengar kesaksian saya di sini? 4 tahun yang lalu, saudara, kalau nggak salah, istri saya sakit, betul nggak? Siapa yang sudah pernah dengar? Haleluya. 60 saudaraku yang kasih berat badannya. Sampai saudaraku yang kekasih menjadi 39. Istri saya. Dia tadinya kerja sebagai seorang sekretaris vice president di Telkomsel, saudara. Gajinya enak dan segala macam. Dapat fasilitas yang enak. Saudara, itu sudah mendapatkan sakit yang namanya elektrolit. Elektrolit itu, Pak, adalah kayak baterai di dalam tubuh kita. Jadi saudara pernah lihat kalau baterai saudara lowbat, handphone lowbat, ya kan? Saudaraku yang kekasih, maka saudara kedap-kedip seperti ini, betul nggak? Seperti itulah istri saya, karena saudara nggak produksi namanya kalium, kalsium, natrium, dan magnesium. Bapak Ibu tahu? Selama setahun Bapak Ibu, saya bolak-balik saudaraku yang kasih. Bolak-balik saudaraku yang kasih ke rumah sakit. 2 hari di rumah, seminggu di rumah sakit. 2 hari di rumah, 2 minggu di rumah sakit selama setahun. Itu saudara hampir mati, saudara. Udah masuk ke ruang intermediate. Ruang intermediate itu, saudara, ruang intermediate itu karena apa, saudara? Kemungkinan besar ICU penuh, betul nggak? Atau mau diisolasi. Habis badannya, saudara. Bapak Ibu, maafkan saya. Perempuan ini, yang istri saya adalah, tidak bisa melayani saya menafkahi secara batin, betul nggak? Secara batin apa jasmani? Saya tidak bisa, saudara, ya, tidak bisa ajak dia, saudaraku yang kasih, kencan lagi. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan daripada suami. Jangankan saudaraku yang kasih, untuk saudaraku yang kasih kencan sama istri, melayani makan aja udah nggak bisa. Badannya kayak tengkorak hidup, saudara. Saya tidur sama orang yang hidup tapi mati, saudara, nggak bisa apa-apa. Saya layani terus. Bapak Ibu dengarkan baik, saya sehat loh. Saya sehat loh. Buktinya saya sehat apa? Gula darah saya normal. Maaf ya, kita sudah dewasa semua. Gula darah saya normal.
Berarti kalau gula darah saya normal, seks saya normal, betul nggak? Haleluya. Itu iblis. Itu iblis. Coba masukkan nama-nama janda yang ada kemungkinan bisa diganggu ke kepala saya. Saudara, dia ingatkan saya, saudara, tempat-tempat prostitusi dan segala macam. Iblis coba mau kembalikan saya kepada masa lalu saya, saudara. Puji Tuhannya, masa lalu saya sudah saya bakar. Masa lalu saya, saudara, sudah saya tenggelamkan. Sudah saya, saudaraku yang kasih, kubur, saudara, dalam-dalam. Lihat baik. Saya menang. Selama setahun istri saya tidak bisa melayani saya. Saya menjadi pria sejati dan saya, saudaraku yang kasih, menang. Karena apa? Integritas, dan saya berkomitmen karena saya terus terkoneksi kepada Roh Kudus dan Roh Kudus mengguidance hidup saya. Lihat. Saya temani istri, nangis saya kalau saya ceritakan. Saya temani, saya suapin makan, di rumah sakit saya tidur sama dia, saudara. Saya mandiin, saudaraku yang kasih, saya pijit, saya minyakin badannya dan segala macam. Orang nggak ngerti loh. Sekarang istri saya rambutnya putih semua, saudara. Lihat baik, tetap saya foto sama istri saya sekarang. Tetap saudara saya jalan sore sama istri saya. Nggak pernah saudara saya simpan fotonya, foto sendiri saya, saudara. Lihat baik, saudaraku yang kasih. Karena apa? Saya punya komitmen. Karena apa, saudara? Karena yang sudah dipersatukan Tuhan hanya dipisahkan oleh maut. Kemarin kami naik mobil, saudara, jalan sore kami kemarin, bukan naik mobil. Saya bilang sama dia, cerita-cerita tentang kematian, saudara. Saya bilang gini, hari-hari ini banyak pendeta mati, saudara. Makanya saudara hati-hati, saudara. Tuhan bilang 1000 tahun, saudaraku yang kasih, bagi kita manusia. Cuma 24 jam bagi Tuhan. Satu shift jaga malam, saudara. Saya coba bagi, saudara, 24 jam bagi 1000 itu 0,024. 0,024, kalau 100 tahun umur saudara, berarti cuma 2,4 jam, betul nggak? Alkitab berkata, Mazmur 90 ayat 10, umur kita bukan 100 tahun, cuma 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan, betul nggak? Jadi saya bagi saudaraku yang kasih, 2,4 saudara dikali 70, cuma 1, sekian jam, Pak. Itulah usia kita. Saudara mau sia-siakan nggak punya integritas? Saudara mau main-main di dunia ini, usia kita cuma 1 jam di hadapan Tuhan. 1, sekian jam. Yang kita anggap 1000 tahun, saudaraku yang kasih. Kita nyanyikan 1000 tahun, saudara. Bagi Tuhan, saudara, itu cuma 1, sekian jam. Mau kita sia-siakan? Harus komitmen. Bakar semua, saudaraku yang kasih. Apapun masa lalu kita. Komitmen, saudara. Komitmen beribadah, komitmen melayani, saudaraku yang kasih. Nggak usah tergiur. Bapak Ibu maaf ya. Ada di bawah penggembalaan Pak Rudianto Suryo. Gereja GBI NLC Kemang Pratama. Bapak Ibu maaf, kalau melihat saudara gereja-gereja yang di luar Bapak Ibu yang kasih, pasti saya tergiur banget, betul nggak? Ada gereja besar dan segala macam. Sering banget gembala kami bagi beban sama saya. Bagi beban visi, saya welcome. Setiap dia bagi beban, saya berpikiran begini, berarti Tuhan percayakan saya di sini menjadi pelayan, betul nggak? Pendamping gembala saya. Pak, kadang-kadang beban itu merugikan saya, betul nggak? Maaf loh. Tapi saya komitmen karena saya punya integritas. Pak, di gereja kami saudaraku yang kasih, kemarin-kemarin saya yang carikan dana untuk orang tua asuh. Saya buka sekolah, saya ketua yayasannya, saudara. Tahu saudara? Tapi tiap bulan saudaraku yang kasih, saya harus support anak-anak itu lagi. Saya carikan dana Pak di luar untuk kuliahkan anak-anak. Anak-anak gereja kami. Tapi saudara, saya tiap bulan juga kembalikan persepuluhan. Saya juga saudaraku yang kasih, memberikan, menabur untuk anak-anak orang tua ini, saudara. Orang tua asuh ini. Saudara baik, kan itu pekerjaan gila, betul nggak? Halo, berapa yang saya dapatkan dari gereja kami, saudaraku yang kasih, daripada saya bekerja di luar? Enggak itu Pak, komitmen bukan berbicara tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan kontribusi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Ayo saudara, jadi apa? Terkoneksi dulu Pak. Kalau Anda terkoneksi kepada orang yang punya integritas, maka Anda nggak sulit berkomitmen kepada gembala Anda, betul nggak? Nggak susah Pak. Kenapa orang saudara mencela-mencela ke sana kemari? Karena tidak punya yang namanya komitmen. Dimulai daripada tidak punya integritas. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya kesalahan. Wah jelek Pak masa lalu saya Pak. Saya dulu kalau pacaran Pak. Saya pastikan saudaraku yang kasih. Pacarnya teman saya itu jadi pacar saya. Jahat banget gak? Jahat banget gak? Itu paling jahat loh Pak. Makan pacar teman itu paling jahat. Itu gak ada yang namanya integritas Pak.
Dulu saya lakukan. Sekarang Bapak Ibu, saya punya komitmen. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang mau berkomitmen katakan amin. Yang mau berkomitmen katakan amin. Integritas adalah hasil. Sama-sama katakan. 2, 3 ya. Integritas. Integritas. Sama-sama. 2, 3 ya. Integritas adalah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Yang ketiga. Yang pertama saudara adalah connection. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga saudara adalah covenant. Saudara, ketika engkau terkoneksi, ketika engkau komitmen, maka saudara akan bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Ya. Haleluya. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Siapa yang diberkati hari ini? Coba angkat tangannya. Haleluya. Yuk. Ya. Oke, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Haleluya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia kemana? Ke sorga. Dalam angin badai Elia dan Elisa sedang apa? Berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku kemana yang pertama? Ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ini yang saya sebut komitmen. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepada mereka semua, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini orang coba pengaruhi Elisa? Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Haleluya. Lihat, orang berkomitmen itu, pemimpinnya dijelekkan di luar, pemimpinnya dijatuhkan di luar, pemimpinnya dirusakkan namanya saudara, pemimpinnya coba difitnah orang, maka dia saudaraku yang kasih berkata, saya sudah tahu, betul nggak? Jangan berdebat saudaraku yang kasih. Dikatakan apa? Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, ya, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Lihat baik, tadi ke Betel, sekarang ke Jericho, betul nggak? Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Lihat, haleluya. Ya, ayat 6 berkata kepada 3 kali saudara. Ini yang ketiga. Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, lihat baik, ke Betel, ke sungai Yordan, dan ke Jericho, saudara. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 9, saudaraku yang kasih. Hello, dan sesudah, sama-sama yuk, 2, 3 ya. Sama-sama dengan keras, 2, 3 ya. Di mana? Di seberang berkatalah Elia kepada, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku apa? Terangkat daripadamu. Jawab Elisa apa? Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian roh. Ini yang dikatakan urapan double porsi. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah apa? Sukar, saudaraku yang kasih. Tetapi jika engkau dapat, dikatakan apa? Melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. 11. Haleluya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, Bapakku, Bapakku, kata kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaian dan dikoyakkan menjadi 2. Sesudah itu dikatakan apa? Sama-sama 2, 3 ya. Sama-sama dengan keras. Sesudah itu apa? Dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah, terus apa? Elia yang telah terjatuh itu dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah engkau Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ini yang saya katakan urapan double porsi. Bahasa Indonesia masa kininya dikatakan bukan dua bagian roh, Pak. Tapi dikatakan saudaraku yang kasih adalah apa, saudara? Wariskan kepadaku kuasa. Lihat. Pemimpin saudara mau mewariskan kuasa. Urapan double porsi.
Kalau kita saudara terkoneksi, kalau ada komitmen, lihat. Urapan, covenant, double porsi. Saudara, kita harus tuntas masuk dalam satu penggembalaan. Masuk dalam satu pemuritan. Lihat, Elia memuridkan Elisa sampai tuntas. Elia berkata kepada Dewi, aku akan memberikan apa yang kamu minta, urapan double porsi. Kalau sampai engkau melihat aku, saudaraku yang kasih, naik ke surga. Artinya apa? Saudara, dalam pelayanan, dalam gereja saudara, kita harus sampai tuntas ikut Tuhan. Orang yang berintegritas, tidak ke sana, tidak kemari, maka dia akan mendapat 2 bagian roh dari pemimpinnya, bahkan dari saudara Tuhan yang akan menghadiahkan kepada dia. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan setengah-setengah saudara. Melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Lihat, Elisa, dia sampai tuntas ikut Elisa, sampai dia berangkatkan pemimpinnya ke surga saudara. Maka warisan itu saudara, maka saudara urapan double porsi itu dicurahkan kepada dia. Artinya saya mau begini, kenapa harus sampai tuntas Bapak Ibu? Gembala manapun, saya percaya begini, gembala manapun pasti ia mau kita semua menjadi jemaat yang mandiri, betul nggak? Elisa ketika ditinggalkan Elia, dia menjadi jemaat yang mandiri. Dia menjadi pemimpin yang mandiri. Karena apa? Karena dia sudah biasa, saudaraku yang kasih, terlatih kepada orang yang punya integritas. Halo, Bapak Ibu. Terakhir saya mau katakan kesimpulannya begini. Integritas. Halo, ya. Integritas hanya didapatkan kalau Anda mau, saudaraku yang kasih, terkoneksi dan berkomitmen dan mendapatkan covenant apa yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Karena integritas adalah hasil daripada 3C ini. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang diberkati hari ini? Haleluya. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan saya baca ini Bapak Ibu, saya percaya begini, yang diawali dengan roh akan diakhiri dengan roh. Saudara, jubah yang pertama dilemparkan adalah urapan, itu tahta saudara. Itu saudaraku yang kasih telah diwariskan pertama kepada Elisa. Tahu saudara, waktu Elisa, saudaraku yang kasih, waktu Elia naik ke surga saudara, apa yang jatuh saudara? Jubahnya juga. Yang dimulai dengan roh akan diakhiri dengan roh. Saudara, untuk berintegritas itu adalah hasil, result. Saudara perlu terkoneksi dengan orang yang punya integritas. Baru ketika saudara pergi kepada orang yang tidak berintegritas, maka saudara bisa di sana saudara tetap berintegritas. Karena integritas dilihat bukan waktu ketemu dengan orang yang berintegritas, tapi waktu Anda ada tempat orang yang tidak berintegritas, Anda tetap walk your talk. Yang kedua saudara, harus komitmen saudara. Bakar semua. Jangan pernah balik saudaraku yang kasih kepada masa lalu kita, supaya saudara bisa fokus berintegritas. Saya ditawarin rokok, ditawarin minuman, ditawarin perempuan sekarang saudara, yang tidak istri saya nggak mau saudara. Karena ada integritas.
Tapi kan banyak laki-laki seperti itu sekarang. Wanita cuma satu di hati saya. Orang bilang keren, Anda punya integritas. Iya, wanita cuma satu di hati saya, istri saya. Wah, Anda keren. Dia bilang lagi, wanita ada di hati saya cuma satu, tapi pria banyak. Haleluya. Nangkap nggak saudara? Saudara harus komitmen. Keluarga-keluarga harus komitmen. Lihat baik, COVID-19, keadaan ekonomi susahnya, komitmen. Maafkan Pak, kami tetap kembalikan perpuluhan. Maaf ya Pak, saya nggak dusta. Cuma Alkitab katakan sih, cuma kalau nggak diceritakan nih saudara nggak tahu. Apa yang diberikan tangan kanan, jangan tangan kiri tahu, betul nggak? Tapi lihat, selama saudara pandemi ini, lihat, setahun lebih kami nggak punya pemasukan. Tapi saya tidak pernah mengurangi persembahan saya, kebiasaan baik saya tiap minggu saudara. Anak-anak saya ajari. Kenapa saudara? Itu komitmen. Karena persepuluhan saudaraku yang kasih itu bukan memberi, tapi mengembalikan. Yang ketiga, baru ada covenant. Baru engkau bisa berkata, kuterima janjimu Tuhan. Elisa mendapatkan 2 bagian roh daripada Elia. Dia mendapatkan warisan kuasa dunamos yang luar biasa. Lihat baik. Saudara, levelnya apa bukti dia mendapatkan urapan double porsi? Saudara, Elia membelah Yordan, Elisa juga membelah Yordan. Saudara, Elia membuat saudaraku yang kasih mujizat di janda Sarfat. Saudara, Elisa bukan membuat janda saudara, bukan membuat mujizat di janda sembarangan, janda para nabi. Amin. Amin. Naik levelnya Pak. Tidak ada yang mustahil. Anda bisa melebihi pemimpin. Minta warisan itu. Minta urapan double porsi. Minta saudara roh itu 2 bagian. Cuma harus apa saudara? Terkoneksi dan saudara harus komitmen. Haleluya. Amin saudara. Amin saudaraku yang kasih. Amin saudara. Mari angkat tanganmu saudara. Haleluya. Melayani.